Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam berbicara di depan publik, ya, keberhasilan yang utama adalah penggunaan bahasa yang tepat. Tepat di sini maksudnya adalah pilihan bahasa, pilihan kata-katanya tepat. Terkadang ada orang yang ingin terlihat cerdas, pintar menggunakan istilah-istilah yang tinggi, sedangkan tidak sesuai dengan audiens, sehingga audiens tidak mengerti apa yang dibicarakan. Itu gagal itu. Jadi ketepatan bahasa dalam berbicara di depan umum menentukan keberhasilan tujuan dari kita berbicara di depan umum itu. Apakah pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima atau tidak, ya, itu. Dalam berceramah atau berbicara di depan umum ada kaidah-kaidah kebahasaan yang perlu kita patuhi atau kita gunakan agar ceramah ini berhasil. Yang pertama adalah kita menggunakan kata ganti. Ya, pronomina. Ya, pronomina ini kita gunakan untuk menyapa seseorang, ya, menyapa diri kita, ya, sebagai sapaan. Sapaan kita gunakan ketika hendak memasuki fase atau tahapan-tahapan berikutnya dalam urutan berceramah. Dari urutan pembuka selesai, mau masuk ke tahapan isi, ya, itu kita sapa audien. Dari isi, ya, mau masuk ke tahapan berikutnya, kita sapa lagi. Terus seperti itu. Jadi sapaan, ya, kalimat sapaan ini kita gunakan sebagai transisi ketika kita hendak memasuki tahapan dalam berbicara di depan umum. Kalimat sapaan atau kata sapaan yang sering kita gunakan yaitu kata sapaan tunggal, saya, misalkan seperti itu. Kata saya digunakan jika ini menyangkut hal yang pribadi, misalkan pemikiran atau pendapat. Nah, seperti itu menggunakan kata saya. Nah, ini. Kalau kita mewakili orang yang banyak, maka menggunakan kata kami. Yang mewakili orang banyak, kami. Tapi kalau secara pribadi, menggunakan kata saya. Ini. Berikutnya adalah menggunakan kata kita. Kata kita adalah strategi dalam berbicara di depan umum. Karena kata kita terkesan mengajak audien secara bersama-sama. Kata kita juga terkesan bahwa si pembicara menyatu dengan yang diajak bicara. Sehingga terkesan seolah-olah, ya, seakan-akan senasib, sepenanggungan, setara, sama, ya, dengan audien. Sehingga kata kita adalah strategi agar kita dapat dipercaya dan diterima dalam sebuah forum atau audiens. Jadi seolah-olah kita bersama-sama begitu. Berikutnya menggunakan kata sapaan hadirin. Ya, sudah jelaskan, ya, kalimat sapaan dalam materi sebelumnya. Ya, hadirin, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ya, seperti itu. Itu menggunakan kata sapaan yang harus digunakan. Ketepatan dalam penggunaan kata sapaan menentukan kita diterima atau tidak dalam sebuah khalayak. Selanjutnya, kita menggunakan konjungsi kausalitas. Hal ini untuk meyakinkan audien, ya, tentang ide-ide yang kita sampaikan. Kita menggunakan konjungsi kausalitas. Mengapa ini terjadi? Oh, karena begini, ya. Jika ini terjadi begini, maka jika kita harus begini. Jika ini nanti seperti ini, maka akan seperti ini. Ya, itu kausalitas, hubungan sebab akibat.
Ya, misalkan hubungan sebab akibat itu ada jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya, itu kita gunakan ya, konjungsi ini. Tujuannya adalah untuk menguatkan tentang ide-ide yang kita sampaikan. Ya, sehingga seolah-olah kita tidak berdiri sendiri. Kita mengambil keputusan ini berdasarkan A, B, C, dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, teks ceramah menggunakan kata kerja mental atau verba mental. Ya, ini digunakan untuk membawa rasa, audien agar tergugah perasaannya sehingga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, contohnya kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, ya, merasakan, ya, seperti itu. Ya, jadi kata-kata mental ini bertujuan agar audien tergugah perasaannya sehingga bisa menerima apa yang kita bicarakan. Yang terakhir, dalam berbicara di depan umum adalah menggunakan kata-kata yang persuasif. Ini wajib agar kita bisa diikuti orang atau diterima orang. Ya, seperti kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, kata harus. Ya, ini kata persuasif. Kata yang mengajak seseorang di akhir ini. Ya, kata persuasif biasanya kita gunakan di akhir untuk menegaskan atau mengajak seseorang melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Ini adalah kaidah kebahasaan berceramah atau berbicara di depan umum yang sering digunakan agar kita bisa diterima oleh audien. Terima kasih.